Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan generasi terbaik, generasi yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah, hingga mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu Ta'ala. Dan sahabat Nabi merupakan orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan ikut membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jika ditelisik, berbagai kisah-kisah sahabat Rasulullah memang tiada habisnya. Di antaranya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Mereka semua tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi, bahkan berani mempertaruhkan nyawa dan hartanya dalam membantu syiar dakwah Rasulullah SAW. Seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sahabat beriman, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan salah satu Khalifah Ar-Rasyidin pertama pada periode 632 sampai 634 Masehi atau sekitar tahun 11 sampai 13 Hijriah di kota Madinah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Jauh sebelum menjadi khalifah, ternyata Abu Bakar sudah lebih awal bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, yakni sejak masa remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Semenjak saat itulah beliau selalu setia berada di sisi Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar pun menemani Rasulullah dalam mensyiarkan Islam di Jazirah Arab. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah SAW. Kesetiaan dan kecintaan Abu Bakar terhadap misi dakwah Rasulullah semakin kuat, apalagi ketika Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Peristiwa ini pun terjadi pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian. Rasulullah dan Abu Bakar serta sahabat lainnya melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Dikisahkan, Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab dan bersungguh-sungguh mendampingi Rasulullah. Selama perjalanan, Sayyidina Abu Bakar tidak banyak bicara. Beliau ikut saja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena di hati beliau sudah tertanam kesetiaan dan kecintaan serta percaya tanpa perlu tawar-menawar. Begitupun dengan Rasulullah, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang bersifat dusta dan sia-sia. Semua yang beliau sampaikan bermanfaat dan sesuatu yang benar. Perjalanan hijrah pun terus berlalu. Nabi Muhammad SAW berjalan melewati padang pasir yang tandus. Sayyidina Abu Bakar pun mengikuti. Rasa letih selama perjalanan pun mulai terasa. Namun jarak menuju tempat hijrah Rasulullah sekitar 8 km lagi dari arah Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah, mengajak Rasulullah dan sahabat lainnya beristirahat ke dalam gua Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya
mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada dalam gua guna terhindar dari ancaman binatang buas. Para sahabat pun sepakat untuk bergantian saling berjaga, karena bisa saja mendadak muncul ancaman dari kaum kafir Quraisy atau ancaman dari binatang buas lainnya. Selang beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW melepaskan penatnya untuk tidur sejenak di samping Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam gua yang dingin dan agak gelap, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang gua yang ternyata belum sempat tertutup oleh Abu Bakar. Ular itu perlahan-lahan mendekati Abu Bakar, dan Abu Bakar yang belum tertidur merasa takut dan was-was. Dikhawatirkan ular tersebut mendekati Rasulullah SAW. Abu Bakar pun berpikir ingin menggerakkan tubuhnya menghindari hewan berbisa itu. Namun sahabat, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena dirinya tak ingin gerakannya dapat mengganggu tidur Rasulullah SAW. Abu Bakar pun perlahan-lahan mencoba mengusir ular tersebut kembali ke sarangnya. Tapi ternyata ular itu tiba-tiba menggigit pergelangan kaki Abu Bakar. Sontak beliau kaget, tapi Abu Bakar berusaha menahan rasa sakit dari bisa ular tersebut dan tak mau bergerak sedikit pun. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya pun menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring tidur. Akhirnya Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, wahai sahabatku, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" tanya Rasulullah. Dengan menahan rasa sakit, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, tentu saja tidak. Aku ridha dan ikhlas mengikuti perjalanan ini dan mengikuti kemanapun engkau pergi." "Lalu mengapa air matamu menetes?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, seekor ular baru saja menggigit bagian pergelangan kakiku, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Dan ular yang menggigit Abu Bakar pun belum kunjung menjauh dari sisi Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah kau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ular itu pun membalas perkataan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku mengerti," kata ular itu. Lalu ular tersebut pun bergumam, "Sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Nabi Muhammad fi ainil mahabbah, dengan penuh kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar ia masuk ke surga." Kemudian ular itu pun memberitakan kepada Rasulullah, ketika suatu hari ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, beri aku kesempatan suatu hari untuk memandang wajah kekasihmu Rasulullah SAW fi ainal mahabbah, dengan penuh kecintaan." Tutur ular dengan suara lirih kepada Rasulullah. "Lalu apa kata Allah kepadamu?" tanya Rasulullah. "Silahkan kau pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," kata sang ular itu kepada Rasulullah. "Ribuan tahun aku menunggumu di sini ya Rasulullah. Saban hari aku menahan kerinduan untuk berjumpa engkau. Tapi saat kesempatanku semakin dekat untuk berjumpa denganmu, kaki Abu Bakar malah menghalangiku. Maka aku gigit kakinya. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar.
Aku hanya ingin bertemu engkau, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab ular itu. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kau sudah ada di depanku, kata Rasulullah. Ular itu pun tak henti-hentinya sangat bersyukur. Akhirnya ia bertemu dan menatap langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah percakapan pun berlangsung, ular itu pun perlahan-lahan merayap ke lubang tempat tinggalnya tadi. Dengan penuh kasih sayang dan rasa iba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar hilang tak berbekas. Kini Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti berjaga. Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pangkuannya untuk tempat beristirahat Abu Bakar. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Sahabat Syafa rahimakumullah, dan inilah bentuk sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sebagai salah seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia merelakan nyawanya sekalipun terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah yang telah kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.